pembelajaran Asmaul Husna untuk kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu bahagia bersama orang-orang yang menyayangi kalian. Perhatikan dulu video pembelajaran ini hingga selesai ya, agar kalian paham, karena dari pembelajaran ini diharapkan agar kalian mengetahui tentang Asmaul Husna, mampu menyebutkan dan menghafal Asmaul Husna dengan benar, karena mempelajari Asmaul Husna berarti kita mengamalkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diharapkan agar kalian mampu untuk mengamalkan Asmaul Husna, mengamalkan makna dari Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari. Ya, ada teman kalian yang sudah siap untuk belajar? Apa yang ingin ditanyakannya? Oh, ternyata dia ingin tahu apa sih arti Asmaul Husna. Nah, ada teman lain yang akan membantu menjawab. Artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Ya, ada lagi teman kalian yang ingin memberitakan sesuatu. Apa sih yang ingin disampaikannya? Kelihatannya gembira sekali. Oh, ternyata dia menyampaikan jumlahnya ada 99 ya. Ya, anak soleh dan solehah ternyata sudah memahami tentang Asmaul Husna. Ya, ada kakak yang akan membantu dalam pembelajaran ini. Nah, apa yang akan disampaikannya? Ternyata inilah Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ini yang pertama. Ya, apa? Ada yang bisa membacanya? Iya, benar. Al-Khaliq. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya, Al-Basir, pinter ya. Yang ketiga, silakan dibaca. Ya, Al-Adlu, benar, Al-Adlu. Kemudian yang terakhir, silakan dibaca. Ya, apa ini? Ya, benar, Al-Azim. Ya, 4 inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita ulang dulu ya. Yang pertama, Al-Khaliq. Yang kedua, Al-Basir. Yang ketiga, Al-Adlu. Dan yang keempat, Al-Azim. Dihafal ya. Ya, kita sampai ke materi yang berikutnya ya. Kita lihat ini tadi apa? Masih ingat? Iya, betul. Ini adalah Al-Khaliq. Apa sih yang akan kita pelajari berikutnya tentang Al-Khaliq? Oh, artinya ya, kita harus bisa menyebutkan nama-nama Allah dan juga mengetahui artinya supaya kita lebih mengenal Allah. Nah, ada seseorang yang akan membantu menjelaskan tentang Al-Khaliq. Apa sih Al-Khaliq itu? Oh, ternyata Al-Khaliq adalah Allah Maha Pencipta. Ya, ayo diulangi apa? Allah Maha Pencipta. Ya, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah ciptakan juga manusia. Tuh, lihat ya. Dan Allah jaga manusia sejak bayi hingga dewasa ya. Kemudian Allah juga memberikan kita tanam-tanaman dan juga hewan, tumbuhan untuk bekal hidup kita di dunia. Ya. Jadi Allah ciptakan ini semua adalah dalam rangka untuk membahagiakan kehidupan kita umat manusia di dunia. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah juga memberi kita bekal untuk hidup di dunia. Ya. Jadi ingat ya bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Untuk itu kita sebagai umatnya harus selalu bersyukur bahwa Allah sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita.
Ya, berikutnya yang kedua adalah Al-Basir. Iya, ingat ya. Al-Basir tadi yang kita pelajari yang kedua. Nah, ada seseorang yang akan membantu untuk memberi kalian pengetahuan tentang Al-Basir. Apa sih artinya? Ya, kita lihat. Oh, dia sedang berpikir untuk mengartikan tentang Al-Basir, ya. Di situ ada kacamata di tempat yang sangat tinggi, ya, yang mampu menjangkau pandangan yang sangat jauh. Oh, ternyata dia menggambarkan tentang Allah Maha Melihat. Wah, luar biasa sekali ya cara berpikirnya, ya. Dia bisa menggambarkan bahwa Allah Maha Melihat dengan caranya sendiri. Nah, itu bagus sekali ya. Kalian pun boleh seperti itu. Nah, nih ya, artinya bahwa Allah itu Maha Melihat meskipun manusia tidak melihat. Allah Maha tahu kalau kalian mencontek meskipun guru tidak tahu, meskipun teman-teman yang lain tidak tahu, ya. Maka perbuatan sekecil apapun Allah pasti tahu. Nah, ini juga kalau ada yang mencuri, dia melihat kiri kanan tidak ada orang dan dia merasa aman, dia ambil sesuatu yang bukan miliknya, tetap saja Allah Maha Melihat. Dan suatu saat nanti apa yang dia lakukan ini akan diperlihatkan oleh Allah, ya, karena sesuatu yang tidak baik pasti akan Allah balas dengan sesuatu yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi ingat ya, bahwa apapun yang kita lakukan meskipun tidak ada yang melihat, tetapi Allah Maha Melihat, ya. Nah, jadi jangan seperti ini. Dianya ragu-ragu tapi masih mau ambil juga, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Allah bisa melihat. Ini juga, ya. Dia tidak peduli bahwa Allah bisa melihat, maka dia mencontek punya milik temannya dengan semaunya. Nah, ini perbuatan yang seperti ini jangan ditiru ya, karena kita harus yakin bahwa Allah Tuhan kita selalu melihat perilaku kita. Dia selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Dia selalu tahu apa yang kita perbuat. Ya, sekarang kita ke Al-Adlu. Ya, Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari hari ini. Apa sih yang ingin kita ketahui tentang Al-Adlu? Ya, yang pertama arti dari Al-Adlu. Ya, ada temanmu yang selalu mampu memberi penjelasan, ya. Apa sih Al-Adlu artinya? Al-Adlu artinya adalah Allah Maha Adil. Bagaimana tuh Allah Maha Adil? Ya, Allah ciptakan siang untuk kita belajar, untuk kita beraktivitas, ya, dengan mataharinya. Kemudian Allah ciptakan bulan dengan sinarnya yang menyejukkan agar kita beristirahat di malam hari, sehingga esok hari kita bisa beraktivitas kembali dengan semangat. Ya, Allah ciptakan laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi selalu Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan adil dan berpasangan, ya. Ada hujan, ada juga panas, ya. Jadi tidak selalu hujan terus nanti kebanjiran semua, juga tidak selalu panas terus nanti semuanya akan kekeringan dan kebakaran di mana-mana. Nah, di sini ada contoh nih, ya. Temanmu memberi contoh untuk anak yang seperti ini, kira-kira apa ya yang akan dia peroleh? Nah, anak yang rajin, ya, yang rajin belajar, ini tentu saja akan mendapat balasan yang baik. Tentu dia akan memperoleh prestasi yang baik. Dia akan disayangi oleh orang-orang. Dia akan menjadi orang yang sukses nanti insya Allah, ya. Karena orang yang rajin belajar itu pasti adalah anak yang taat kepada Tuhannya, ya, menghormati orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menyayangi teman-temannya, sehingga hidup dari orang yang
rajin ini sangat dihargai dimanapun. Nah, bagaimana sebaliknya dengan perilaku yang ini? Nah, ini adalah gambaran untuk anak yang malas. Ya, giliran disuruh belajar aja ngantuk, suruh hafalan ngantuk. Ya, disuruh orang tuanya berbelanja ke warung, alasannya lagi tanggung nonton TV-nya dan lain-lain. Ya, orang yang seperti ini akan menjadi beban bagi orang lain. Coba tuh, kalau giliran ada PR aja, pasti dia mengejar-ngejar temannya yang mengerjakan. Sehingga dia contek aja pekerjaan teman. Sementara dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang tugasnya. Nah, kira-kira merepotkan tidak orang yang seperti ini? Iya, pasti merepotkan. Ya, yang akibatnya membuat dia tidak disukai oleh teman-teman. Dan pasti anak yang malas ini adalah anak yang juga tidak taat dalam beribadahnya. Ya, berikutnya ada teman yang akan mengajarkan kalian tentang Al-Azim. Ya, Al-Azim adalah Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari hari ini. Ya, temanmu akan menjelaskan tentang Al-Azim ya. Yang pertama artinya adalah Allah Maha Agung. Ya, Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Nah, lihat tuh ya. Allah menciptakan bumi beserta isinya, tetapi apabila kita tidak bersyukur, tidak menghargai apa yang Allah berikan, maka Allah bisa menghancurkan dalam sekejap. Ya, Allah ciptakan tanah dengan demikian luar biasanya, tapi ketika kita merusak lingkungan, tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka Allah buat tanah tersebut menjadi pecah-pecah dan tidak mampu mengeluarkan air lagi. Ya, lihat. Kemudian bahkan Allah pun mampu untuk memerintahkan angin agar merusak apapun milik manusia yang tidak mengakui, yang tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah buat sakit manusia-manusia yang tidak menghargai hidupnya. Dan kemudian Allah pun mampu untuk menghancurkan alam semesta yang Allah ciptakan dengan sekejap saja apabila kita sudah tidak mampu lagi untuk menghargai semua yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi Allah Maha Agung itu artinya bahwa Allah lah yang memiliki segalanya, yang menciptakan segalanya, yang mampu untuk menghancurkan atau membuat sesuatu, menciptakan sesuatu ataupun menghancurkan sesuatu, semua adalah kekuasaan Allah. Itulah keagungan Allah yang tidak bisa kita tawar. Artinya, manakala kita mampu melaksanakan semua aturan-aturan Allah di bumi dengan baik, maka Allah pun akan berbuat baik kepada manusia. Ya, akan diaturnya hujan dengan seimbang antara panas dan hujan. Ya. Kemudian dia perintahkan gunung-gunung untuk tetap bersahabat kepada manusia. Ya, dia perintahkan angin, air, dan udara untuk mencukupi semua kebutuhan manusia. Ya. Allah perintahkan kita untuk makan makanan yang sehat agar kita tidak sakit. Ya. Kemudian ketika semuanya mampu kita jaga, maka Allah pun tidak akan semena-mena menghancurkan apa yang sudah Dia ciptakan. Ya, terakhir Ibu bacakan rangkuman materi hari ini. Perhatikan ya.
bahwa Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, jumlahnya ada 99 ya. Belajar Asmaul Husna berarti mengamalkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 Asmaul Husna yang kita pelajari adalah 1 Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta, 2 Al-Basir Allah Maha Melihat, 3 Al-Adlu Allah Maha Adil, dan 4 Al-Azim Allah Maha Agung. Ya, perhatikan apa yang akan dikatakan oleh guru kita. Simak berulang-ulang agar hafal dan semakin mengenal Allah. Maka Allah pun akan mencintai kita dan menjaga kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Selamat belajar. Salam sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.